Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah Statistika dan Probabilitas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi dan korelasi berganda. Jadi harapannya setelah menyimak video ini, kalian akan mampu menghitung dan menginterpretasikan hasil analisis regresi linier berganda dan korelasi berganda. Pokok bahasanya adalah analisis linier berganda dan korelasi berganda. Oke, hubungan lebih dari dua variabel itu kita sebut sebagai regresi linier berganda. Persamaannya kalau kemarin yang sederhana adalah Y topi atau Y aksen sama dengan A plus BX. Kali ini kita akan membuat persamaan baru dengan Y aksen sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 sampai nilai K tertentu atau N tertentu. Nah, bentuk persamaan regresi untuk dua variabel independen adalah Y aksen sama dengan BO plus B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Kalau untuk tiga variabel tinggal tambah aja B3 kali X3 sampai untuk K variabel atau N variabel tertentu itu kita kita jumlahkan dengan BK atau BN kali XK atau XL. Oke, untuk mengetahui B0, B1, B2 sampai BK atau sampai BN itu kita perlu membuat persamaan sigma J, kemudian sigma J kali X1, kemudian sigma Z kali X2 sampai sigma Y kali XK gitu kan. Nah, untuk masing-masing persamaan ini untuk sigma Y itu sendiri itu rumusnya adalah BO kali N gitu kan. Kalau untuk sigma X1 berarti BO kali sigma X1, kalau untuk sigma X2 berarti BO kali sigma X2. Kemudian untuk B1-nya berarti kalau X1-nya kita kuadratkan. Kemudian kalau X2, X2-nya yang kita kuadratkan dan seterusnya. Ini adalah persamaan inti untuk regresi untuk menentukan nilai B0, B1, B2 dan seterusnya. Nah, sederhananya bisa kita lihat seperti ini. Untuk dua variabel, misalnya N2 gitu kan. Y topi sama dengan BO plus B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Sehingga rumusnya, tiga rumus ini harus kita pakai dalam persamaan untuk mencari persamaan regresi linear berganda. Nah, ini untuk mencari koefisien penentu atau determinasi dalam korelasi gitu kan. Kemarin kita sudah menggunakan koefisien penentu itu adalah R kuadrat gitu kan. Nah, rumusnya kita bisa cari dengan nilai N kali BO, B0 kali sigma Y. Kemudian ditambah B1 kali sigma Y kali X1 ditambah B2 kali sigma Y kali X2 dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi dengan Y. Jadi N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, rumus ini sebenarnya gampang sih ngapalinnya gitu kan. Kalau misalnya menghitung tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini nanti akan ketemu koefisien penentu atau determinasinya. Nah, ini rumus koefisien korelasinya. Jadi ini adalah nilai R korelasi untuk Y dengan X1 aja. Kemudian ini adalah rumus R untuk Y dengan X2 dan ini adalah rumus korelasi hubungan antara X1 dan X2 gitu kan. Nah, sehingga hubungan keterkaitan antara X1 dan X2 itu bisa kita hitung juga nilai R-nya gitu kan. Di sini kita bisa tahu nanti. Dengan memasukkan ke dalam rumus ini, maka kita akan coba di contoh soal aja ya. Nah, misalnya ini nih. Jadi ini adalah perjalanan trips dalam ribuan, satuannya SMP per tahun. Ini adalah penduduk population-nya dalam ribuan juga, dan ini adalah income dalam miliar rupiah gitu kan. Ada 6 data, jadi N-nya adalah 6, sehingga kita bisa menghitung koefisien atau persamaan regresinya dengan membuat tabel sebagai berikut. Jadi ini kita dengan rumus yang ada tadi, kita perlu menghitung nilai X1 kali X2, kemudian X1 kuadrat, kemudian X2 kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, dan Y kuadrat. Maaf. Kemudian kita akan menghitung atau memasukkan ke dalam rumus ini. Jadi dengan rumus ini kita peroleh dari tabel tadi, sigma Y-nya adalah 2174, kemudian N-nya adalah 6 kali BO, kemudian sigma X1-nya adalah 3769, B2-nya itu sigma X2-nya adalah 4344, dan seterusnya. Kita kan tadi sudah menghitung sigma X1 kuadrat, sigma X1 kali X2, sigma X2, sigma X1 kali X2, sigma X2 kuadrat juga sudah kita hitung. Sehingga
kita dapat 3 persamaan ini. Bisa nggak mencari BO, B1, dan B2? Bisa dong. Kemarin kita sudah pernah belajar bagaimana mengeliminasi persamaan ini. Kita lakukan dulu eliminasi persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 kita samakan dulu salah satu komponennya. Di sini kita akan menyamakan nilai BO-nya gitu kan. Jadi kalau 3769 dibagi 6 ketemunya 628 sekian ini, sehingga ketemu nilai BO yang sama. Sehingga semua komponen yang di persamaan 1 kita kalikan dengan ini, ketemu persamaan 4 gitu kan. Kemudian berikutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Jadi ini dan ini. Jadi kita samakan BO-nya 4344. Jadi 4344 bagi 6 ketemunya 724 sekian ini. Kita kalikan semua komponen di persamaan 1 dengan 74 sekian sehingga ketemu persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan persamaan 5 ini kita akan memperoleh persamaan 2 di sini. Oke. Jadi kita samakan dulu. Sebenarnya boleh mau nyari B1 dulu atau B2 dulu. Yang penting salah satu komponen disamakan lagi. Jadi kalau di sini berarti persamaan 4 dan persamaan 5 ini kita samakan B1-nya adalah 508015. Sehingga yang persamaan 5 harus kita kalikan 18 sekian ini. Semua komponennya. Sehingga ketemu B2-nya ada sekian. Ketemu B2 tinggal dimasukkan ke salah satu persamaan, mau yang persamaan 4 atau persamaan 5, nanti akan ketemu persamaan 1. Nah, di sini saya pilih persamaan 5. Saya ketemu B1. Kemudian nilai BO bisa didapat dengan cara substitusi B1, B2 ke persamaan 1. Boleh persamaan 2 juga boleh, persamaan 3 juga boleh. Tapi di sini saya memilih untuk substitusi ke persamaan 1. Sehingga ketemu BO-nya adalah 52,219. Oke. Setelah ketemu itu, model persamaan regresi linear ini bisa kita tuliskan gitu. Y sama dengan min 52,219 ditambah 0,2634 X1 ditambah 0,344 X2. Ini adalah persamaan regresinya. Jadi kalau lihat angkanya, X2 ini lebih besar ya nilainya gitu. Tapi belum tentu terhadap korelasinya. Oke. Kemudian korelasinya, kita menentukan koefisien determinasinya dengan rumus ini, maka diperoleh nilainya adalah 0,993 atau 99,3%. Jadi pengaruh dari si jumlah penduduk dan income tadi terhadap jumlah trip adalah 99,3%, cukup besar ya. Kemudian kita hitung nilai R-nya. Jadi nilai R untuk Y dan X1 atau nilai R antara trip dengan jumlah penduduk adalah 0,9. Jadi cukup tinggi. Jadi nilainya lebih besar dari 0,8 adalah cukup kuat. Jadi sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk perjalanan itu. Kemudian ini pengaruh antara jumlah penduduk dengan income. Nilainya adalah 0,5. Jadi 0,5 cukup kuat juga, tetapi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jadi income dengan jumlah penduduk lebih berpengaruh jumlah penduduk ternyata kalau di koefisien korelasi. Kalau ini pengaruh antara income dan jumlah penduduk itu cuma 0,14. Jadi tidak ada pengaruhnya sih sebenarnya antara income dengan jumlah penduduk. Oke, karena nilainya mendekati 0. Oke, ini adalah bentuk dari pembahasan tentang regresi dan korelasi berganda. Kalian bisa coba mengerjakan tugas ini di rumah, gitu kan. Jadi ini ada tarikan pergerakan, ada produksi pertanian, dan penduduk. Jadi ada pengaruhnya nggak sih produksi pertanian dan jumlah penduduk terhadap tarikan pergerakan? Sama deh, sama tadi. Cuman kita istilahnya tadi trip. Kalau di sini ada tarikan atau pergerakan. Kalian bisa hitung dengan jumlah data yang lebih banyak ini. Coba cari persamaan regresi linear berganda, kemudian koefisien korelasi, dan koefisien determinasinya atau R kuadratnya. Oke, ini adalah materi tentang regresi dan korelasi berganda dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video-video yang lain. Sampai jumpa.